Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairatun Nisa, NIM 19329021. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Strategi Pembelajaran PAI tingkat SMP. Nah, di sini saya akan menguraikan materi mengenai kode dan kodar. Sebelum kita masuk kepada materi inti, saya terlebih dahulu akan mengulas kembali mengenai pengertian dari strategi pembelajaran itu sendiri. Strategi pembelajaran yaitu langkah-langkah atau taktik yang digunakan oleh guru dalam memberikan pemahaman atau penjelasan materi yang sedang diajarkan kepada siswa, atau strategi pembelajaran yaitu langkah-langkah yang dapat memudahkan guru dalam memberikan pemahaman mengenai materi tersebut kepada siswa agar mudah siswa dalam memahami. Nah, sekarang kita masuk ke materi inti yaitu mengenai kode dan kodar. Dalam materi kode dan kodar ini ada beberapa pembahasan yang akan dapat kita bahas. Nah, yang pertama yaitu mengenai pengertian dari kode dan kodar. Dan yang kedua yaitu mengenai ciri-ciri beriman kepada kode dan kodar. Dan pembahasan yang ketiga yaitu apa hubungan mengenai kode dan kodar. Dan materi pembahasan yang keempat yaitu mengenai contoh dari kode dan kodar sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima, pembahasan yaitu mengenai ayat-ayat yang berhubungan dengan kode dan kodar. Nah, selanjutnya kita akan mengulas satu persatu dari pembahasan tersebut, yaitu yang pertama mengenai pengertian dari kode dan kodar. Nah, kata koda dan kodar menurut bahasa berarti keputusan atau ketaguhan. Sedangkan secara istilah, koda adalah keputusan atau ketetapan rencana dari Tuhan untuk kita laksanakan. Sedangkan kodar sendiri menurut bahasa berarti ukuran. Dan sedangkan menurut istilah, kodar adalah rencana yang Tuhan paksakan kepada makhluknya agar tidak dapat diganggu, atau ketetapan Allah yang tidak dapat dirubah. Nah, jadi dapat kita simpulkan secara sederhana pengertian dari kode dan kodar ini adalah ketentuan Allah atau keputusan Allah yang sudah ada dan tidak dapat dirubah. Nah, selanjutnya kita masuk kepada materi mengenai ciri-ciri dari kode dan kodar itu sendiri. Yang pertama, ciri-ciri dari kode dan kodar itu sendiri yaitu percaya kepada kebesaran Allah. Nah, jika kita meyakini adanya kode dan kodar atau ketetapan Allah, berarti kita harus percaya dan yakin atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ciri yang kedua yaitu serius dan rajin berusaha dan bekerja keras. Nah, maknanya di sini yaitu ketika kita rajin dan serius dalam berusaha, maka di dalam hati kita sudah terbesit bahwa ketika kita bekerja keras, maka Allah akan memberikan hasil yang maksimal juga kepada kita. Dan ciri yang ketiga yaitu percaya kepada Tuhan. Dan ciri yang keempat itu selalu optimis, bukan pesimis. Nah, itu hampir sama dengan yang tadi. Kita yakin segala tindakan yang akan kita lakukan, jika itu benar, akan dibalas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya kita masuk kepada materi yaitu contoh dari kode dan kodar dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya membuat 3 contoh yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari mengenai kode dan kodar. Yang pertama yaitu Pak Rahmat adalah orang miskin, tapi dia bekerja keras dan selalu berdoa kepada Tuhan untuk bisa kaya. Nah, ini yaitu contoh dari koda. Karena ketetapan ini adalah ketetapan yang dapat dirubah. Karena dari arti dari koda sendiri yaitu ketetapan Allah yang dapat dirubah.
Sedangkan arti dari qadar adalah ketetapan Allah yang sudah tidak dapat dirubah lagi. Nah, contoh yang kedua yaitu ketika kelas 7, Zahid adalah siswa berprestasi biasa saja. Namun, berkat ketekunannya, ia mampu mengejar ketinggalan dari teman-temannya. Akhirnya, pada waktu ujian terakhir sekolah, ia mampu menjadi baik. Nah, ini adalah contoh dari qada juga, ketetapan Allah yang dapat dirubah. Nah, yang ketiga yaitu di sini saya membuat contoh dari qadar, yaitu ketetapan Allah yang sudah tidak dapat dirubah. Contohnya yaitu Zidan berusia 13 tahun. Sekarang ia duduk di kelas 7. Kehidupan Zidan masih panjang. Berdasarkan usia hidup rata-rata penduduk Indonesia yaitu sekitar 64 tahun. Menginjak usia ke-15 tahun, ia menderita sakit keras. Berbagai pengobatan telah dijalani. Namun akhirnya ia meninggal dunia. Nah, itu adalah contoh dari qadar, ketetapan Allah yang sudah tidak dapat dirubah lagi. Ketetapan Allah yang sudah tidak dapat dirubah lagi yaitu jodoh, maut, dan beberapa lainnya itu adalah ketetapan Allah yang tidak dapat dirubah atau biasa kita sebut dengan qadar. Nah, kita selanjutnya masuk kepada materi terakhir yaitu mengenai dalil atau ayat yang berhubungan dengan qada dan qadar. Di sini saya hanya mengutip 2 ayat yang berhubungan dengan qada dan qadar. Yang pertama yaitu Quran surah At-Takwir ayat 28 sampai 29. Yang artinya yaitu bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus dan kamu tidak akan menghendaki menempuh jalan itu kecuali kehendak Allah Tuhan semesta alam. Nah, dalil yang kedua yaitu Quran surah Yasin ayat 38. Yang artinya, dan matahari berjalan di tempat peredarannya, demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Nah, itulah beberapa 2 dalil yang saya buat, namun di sini masih banyak lagi dalil-dalil Al-Qur'an yang membahas mengenai qada dan qadar atau ketetapan Allah. Sampai di sini dulu pembahasan kita pada kali ini. Mungkin di lain waktu kita bisa bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.